Tentang soalan-soalan yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Hentikan mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkiamatkan dunia ini, maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan," wa fi riwayatin buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kembali tidak menggunakan sandal, kembali tidak dikhitan dan tidak ada pakaian di badan, serta tidak membawa harta sedikit pun. Manusia akan dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Di situlah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Hentikan mereka karena mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kekhawatiran kita. Bagaimana kalau seandainya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang segala sesuatu yang sudah kita lakukan di dunia, tiba-tiba kita tidak sanggup menjawab. Apa yang terjadi? Makanya para ulama salaf ketika membaca ayat ini, "Waqifuhum innahum mas'ulun," yang Allah katakan dalam surah As-Saffat ayat 24 ini, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadakan tarawih bersama kaum muslimin selama 1 bulan yang diimami oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi imam salat tarawih, beliau membaca surah As-Saffat ayat 24, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Hentikan mereka, mereka akan ditanya. Tiba-tiba salah seorang sahabat yang salat di belakang Ubay bin Ka'ab tiba-tiba pingsan. Kemudian para sahabat pun setelah tarawih mengangkat sahabat ini, membawa pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ruhnya sudah tidak ada. Ketakutan karena memikirkan bagaimana jawaban dari pertanyaan yang akan ditanyakan Allah kepada kita. Dan itu juga terjadi kepada Ali bin Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Ketika dia salat malam, kemudian dia membaca, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Hentikan mereka, mereka akan ditanya. Maka dia pun terjatuh pingsan, kemudian meninggal dunia. Subhanallah, bagaimana ketakutan para ulama salaf dengan ayat ini. Bahkan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dikisahkan oleh istrinya Fatimah ketika berdua salat malam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi imam dan istrinya menjadi makmum di belakangnya Fatimah. Ketika Umar bin Abdul Aziz membacakan ayat ini, "Waqifuhum innahum mas'ulun," maka dia terus mengulang-ulang menangis dan menangis sampai tangisannya tidak bisa dihentikan karena ketakutannya dengan ayat ini. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tadi kisahkan dari beliau. Ketika beliau mendengar ayat ini dibacakan, maka beliau menangis sampai hampir pingsan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak soalan-soalan yang akan dikatakan atau yang akan ditanyakan kepada kita kelak pada hari kiamat. Tentu yang sebelumnya dimukaddimahi dengan pertanyaan yang ada di kubur. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang pertama kali ditanya manusia di kuburan adalah, "Man rabbuka?" Siapa Rabb? "Wa madinuka?" Apa agamamu? "Wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Dan siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Sebagaimana hadis yang ma'ruf dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dalam sunannya. 3 soalan ini akan ditanyakan kepada kita. Siapa Tuhan? Siapa nabimu? Dan apa agama? Kalau dia sanggup menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi
kalau dia tidak sanggup menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur, iyadzan billah. Ketika manusia kemudian dibangkitkan kembali setelah kiamat yang sangat besar, dan orang-orang sudah keluar dari kubur-kubur mereka, maka banyak soalan-soalan juga yang akan ditanyakan kepada mereka. Di antaranya, Anda akan ditanya atau kita akan ditanya persoalan salat. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salatu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amal-amal seseorang adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para malaikat, Ungzuru fi salati abdi, lihat kepada salat hambaku, apakah dia menyempurnakannya atau menguranginya. Kalau seandainya salatnya sempurna, catatlah dengan sempurna. Tapi kalau dia salatnya kurang, maka lihat amalan sunnahnya. Ungzuru hal li abdi min tatawu'in, lihatlah apakah hambaku punya tatawu, amalan sunnah, salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawu, kalau dia punya salat sunnah, maka sempurnakan kepada hambaku, gabungkan dengan kewajibannya. Ini yang pertama. Oleh karena itulah maka salat kita akan ditanya. Kalau orang yang salat saja akan ditanya, apakah dia sempurna atau tidaknya. Kalau sempurna dicatat sempurna, kalau kurang lihat pula salat sunnahnya. Karena salat sunnah itu bisa menyempurnakan yang wajib. Bagaimana pula orang-orang yang tidak pernah melaksanakan salat? Maka mereka disediakan satu neraka khusus namanya Saqar. Sehingga Allah mengatakan, Ma salakakum fi Saqar. Allah bertanya kepada mereka, apa yang membuat anda masuk neraka Saqar? Maka orang-orang yang masuk neraka Saqar akan mengatakan, Lam naku minal musallin, karena kami tidak pernah salat, na'udzubillah. Kemudian juga yang akan ditanyakan soal darah, soal pembunuhan. Kata Nabi SAW, awal ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama kali akan dihisab di hadapan manusia pada hari kiamat adalah persoalan darah. Jadi kalau hak Allah persoalan salat, kalau hak manusia persoalan darah akan ditanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan bagaimana bayi-bayi yang tidak berdosa yang dibunuh hidup-hidup di zaman jahiliyah, bayi-bayi wanita yang tidak berdosa, Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, atas dosa apa aku dibunuh? Dan setiap orang yang mendapatkan pembunuhan, orang-orang yang dibunuh, maka mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kepalanya dengan berlumuran darah, kemudian menarik pembunuhnya dan akan mengatakan, Ya Rabb, sal hadza fi ma qatalani. Ya Rabb, tanya kepada orang ini kenapa dia sampai membunuhku, na'udzubillah. Maka persoalan darah ini persoalan serius dalam Islam. Bagaimana hari ini pembunuhan itu sudah dianggap biasa, darah itu sudah dianggap murah. Terkadang orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh. Kenapa kemudian orang yang dibunuh pun bingung kenapa dia bisa dibunuh. Na'udzubillah. Terkadang persoalan remeh pun terjadi pembunuhan. Bahkan yang lebih parah, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, saudara membunuh saudaranya hanya gara-gara waris, teman membunuh temannya hanya gara-gara hutang piutang, dan begitu seterusnya. Seolah-olah darah itu sudah tidak ada nilainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apalagi kalau sudah masuk dalam peperangan. Terkadang jiwa-jiwa manusia yang tidak bersalah harus tertumpahkan di situ. Tapi ingat, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang akan ditanyakan adalah persoalan umur. Umur kita akan ditanya, masa muda kita akan ditanya, termasuk harta kita akan ditanya, termasuk ilmu yang sudah kita miliki, sudahkah kita amalkan pun akan ditanya. Dan ini terangkum dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. Kata Nabi SAW, an umrihi fi ma'afna, wa an syababihi fi ma'abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqahu, wa madha amila fi ma'amila, wa madha amila fi ma'alima. Kata Nabi SAW, pertama umurnya,
kemana umur Anda habiskan? Yang kedua, masa mudanya, kemana masa muda Anda lampiaskan? Yang ketiga, hartanya, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Yang keempat, ilmu, sudahkah kau amalkan? Subhanallah. Betapa banyak hari ini kita sia-siakan usia kita. Waktu berlalu begitu saja. Ada di antara manusia yang menghabiskan untuk tertawa kakak setiap hari dari pagi sampai malam. Besoknya tertawa lagi dari pagi sampai malam. Ada orang menangis dari pagi sampai malam. Ada orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain ke sana kemari. Semua akan ditanya. Tapi ada sebagian manusia yang mereka menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, waktu ini sangat berharga, sehingga Al-Quran selalu menjadikan sumpah dalam Al-Quran itu dengan waktu, karena kita berjalan dengan waktu, dan setiap nafas yang kita hentakkan itu semua ada pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemanakan usia kita habiskan? Makanya ketika penduduk neraka mereka berteriak-teriak dan mengatakan wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak-teriak di neraka dan mereka mengatakan akhrijna na'mal salihan, akhrijna minha na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami berjanji akan beramal. Kalau kami dikeluarkan ke dunia, kami akan beramal kembali yang dulu pernah kami tinggalkan dari amalan-amalan itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah dulu kami sudah berikan usia panjang kepadamu? Kemanakan usia itu? Maka ini akan ditanya. Termasuk masa muda. Karena masa muda ini menentukan masa tua. Kalau orang sudah diberikan taufik di masa muda, insya Allah dia akan diberikan taufik di masa tua. Kalau dia tidak diberikan taufik di masa muda, terkadang susah untuk mendapatkan taufik di masa tua. Walaupun tak jarang ada juga yang akhirnya Allah berikan kesadaran setelah dia tua. Tapi ingat, Nabi SAW mengatakan bahwa al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Tapi akhir itu juga terkadang ditentukan awal dan tengahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga harta. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Ada orang yang mencari harta dengan cara halal, tapi dibelanjakan ke yang haram. Maka dia selamat dari pertanyaan yang pertama, tapi tidak selamat dari pertanyaan yang kedua. Dari mana kau dapat, dia selamat. Kemana kau belanjakan, dia tidak akan selamat. Ada juga orang yang mencari harta dengan cara haram, tapi dibelanjakan kepada yang halal. Boleh jadi pertanyaan yang pertama Anda tidak akan selamat, tapi pertanyaan yang kedua akan Anda selamat. Tapi ada yang dua-duanya tidak selamat. Ada orang yang mencari harta dengan cara haram, dibelanjakan pun kepada yang haram. Maka Anda tidak akan selamat dari dua soalan, dari mana dan kemana. Tentu yang paling selamat adalah yang keempat. Dia mencari dengan cara halal dan dibelanjakan ke yang halal. Dan yang terakhir soal ilmu, sudahkah kita amalkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang akan ditanya adalah kita akan ditanya soal nabi, soal utusan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 65, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang sudah kalian ijabah, penuhi dari panggilan para utusan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 6-nya, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Dan kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, dan kami juga akan bertanya kepada para utusannya. Kita akan ditanya. Ketika Nabi SAW diutus kepada kita, sudahkah kita melakukan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan, tidak berbuat bid'ah, dan begitu seterusnya. Kita akan ditanya. Sebagaimana para rasul juga akan ditanya apakah sudah menyampaikan risalahnya atau tidak. Sebagaimana Nuh alaihi salatu wassalam ketika dihadapkan dengan umatnya, Allah mengatakan, "Ya Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahmu kepada umatmu?" Maka Nuh mengatakan, "Sudah." Siapa saksimu? Muhammad dan umatnya. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa Rasul dan umatnya akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi umat-umat sebelumnya. Maka kita akan ditanya tentang kesetiaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita membenarkan setiap berita yang dihabarkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengamalkan apapun yang diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menjauhi apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita melakukan amalan yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua akan ditanya. Termasuk juga akan ditanya persoalan nikmat. Persoalan nikmat akan ditanya.
Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya soal nikmat ini pada hari kiamat. Dan Allah mengatakan, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nikmat apa? Pendengaran akan ditanya, penglihatan akan ditanya, termasuk hati kita akan ditanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian bicara tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan, hati semua akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua akan ditanya. Karena ini wasilah-wasilah ilmu. Melihat, mendengar, berfikir itu wasilah ilmu. Semua akan ditanya. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian diberikan pandangan oleh Allah, kemudian melihat orang-orang yang dibutakan, mereka tidak pernah bersyukur. Padahal pandangan nikmat dari Allah. Berapa banyak orang buta ingin melihat. Betapa banyak orang-orang yang mendengar ketika melihat orang tuli tidak bersyukur. Padahal kalau dia tuli, dia baru terasa betapa indah dan nikmatnya bisa mendengar. Jangankan lagi orang tuli. Orang mendengar ketika ada masalah dengan telinganya saja, tersiksa dia. Bagaimana kalau sampai tuli? Ataupun hati, akal dan pikiran. Ini semua akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka gunakanlah mata kita kepada yang baik, yang halal, telinga kita dan pikiran kita, supaya kita selamat dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita akan ditanya ketika kita diam saat melihat kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamah hatta yaqul ma mana'aka idza ra'aital munkar an tunkirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hambanya pada hari kiamat dan mengatakan, apa yang mencegahmu untuk diam dari kemungkaran? Ingat, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam tastati fa bi lisani, fa illam tastati fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, kekuasaan kalau mampu. Tidak sanggup dengan lisan, kalau tidak sanggup dengan hati, minimalnya ada kemungkaran yang kita ingkari. Jangan kemudian depan kita ada kemungkaran, kita diam saja. Anda selaku pemimpin melihat kemungkaran rakyatnya, cegah. Anda selaku pemimpin keluarga melihat kemungkaran dalam keluarganya, cegah. Dan begitu seterusnya. Betapa banyak orang-orang tua kita, kepala-kepala rumah tangga yang membiarkan istrinya di atas kemungkaran, membuka aurat dibiarkan, menggibah tetangganya dibiarkan, anaknya tidak pakai jilbab dibiarkan, keluarganya melakukan maksiat dibiarkan. Dayus Anda akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita akan ditanya soal keimanan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 60-56. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui. Demi Allah, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Ingat, orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang menyembah kuburan, menyembah tempat-tempat yang dikeramatkan, menyediakan sesajen kepada mereka, menyediakan kepala-kepala binatang kemudian dilemparkan untuk mereka. Mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga ditanya soal malaikat. Allah mengatakan, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inathan asyahidu khalqahum sanaktubu syahadatuhum wa yus'alun. Allah mengatakan, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih inathan, sebagai perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan saat menciptakan malaikat itu? Satuktabu syahadatuhum, syahadat mereka, persaksian mereka akan ditanya. Wa yus'alun, akan dicatat dan akan ditanya. Orang-orang yang menjadikan para malaikat sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditanya. Yang mengatakan malaikat adalah musuh kami, seperti ucapan orang-orang Yahudi, menganggap Jibril itu musuh mereka, atau orang-orang musyrik yang menjadikan malaikat-malaikat itu perempuan-perempuan Allah. Semua akan ditanya. Termasuk juga persoalan amanah.
Sebagaimana Allah mengatakan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Maksudnya bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji-janji amanah, karena amanah itu pasti akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah akan ditanya. Amanah-amanah itu akan ditanya. Termasuk juga hak-hak baik yang berkaitan dengan para pemimpin, yang berkaitan dengan kepala rumah tangga, istri-istri, hak-hak bertetangga, dan hak-hak yang lainnya juga akan ditanya. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wa rajulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadim fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan ditanya. Kalian pemimpin dan kalian akan ditanya. Maka seorang imam akan ditanya tentang kepemimpinannya. Para rumah tangga akan ditanya tentang rumah tangganya. Seorang ibu akan ditanya tentang rumahnya. Seorang pembantu akan ditanya tentang bagaimana dia membantu orang lainnya. Dan kalian pemimpin dan kalian akan ditanya. Jadi semua akan ditanya. Hak pemimpin, hak orang tua, hak anak, hak tetangga, hak tamu, bahkan para pekerja yang Anda zalimi, dan hak-hak secara umum kaum muslimin, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian daripada amanah. Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua amalan yang tampak, yang tersembunyi, yang diucap dalam hati, yang diucap dalam lisan, yang diamalkan baik sembunyi-sembunyi, yang diamalkan baik terang-terangan, gerakan-gerakan kita, isyarat-isyarat kita, kemudian tingkah laku kita, akhlak kita, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Sungguh kalian akan ditanya apa yang kalian kerjakan. Dan Allah mengatakan fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya terhadap apa yang mereka sudah lakukan di dunia. Semua akan ditanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau sudah tahu kita akan ditanya, lalu apa yang akan kita persiapkan dari jawaban-jawaban itu? Apa yang akan kita siapkan dari jawaban-jawaban yang kelak akan datang? Pertanyaan-pertanyaan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berusahalah kita terus memperbaiki diri kita, baik lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, pikiran kita, hati kita, akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita. Teruslah perbaiki supaya kita bisa lepas dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, karena jawaban itu menentukan keselamatan dan tidaknya kita pada hari kiamat.